Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about Homan sign. Homan sign ini berhubungan dengan namanya DVT atau deep vein thrombophlebitis ya. So ini fungsinya buat apa? Kalau di soal sudah ngomongin Homan sign, sudah pasti itu menandakan bahwasanya dia DVT, di mana pasien ini experience pain in the calf upon forced dorsiflexion of the foot with the knee extended. Jadi sakit di antara betis sampai ke paha sometimes itu kalau misalnya kita dorsiflexion. Bagaimana cara menentukannya adalah dengan pasien lies in the supine position. The examiner lifts the leg, keeping the knee straight. Jadi lututnya itu lurus. The foot is dorsiflexion, toes fold towards the head. Kakinya itu kita majukan, tau nggak? Yang kayak kita pemanasan satu olahraga. Jadi jempol sama telapak kaki itu kita tarik ke dalam. Sementara lututnya lurus kayak gitu. Positive sign itu sudden calf pain may suggest DVT. Oke. Limitationnya itu not specific or sensitive, false positive or false negative ya sering karena pemeriksaannya hanya dari situ. Should not be used alone to diagnose DVT. Jadi nggak bisa didiagnosa dengan sebegitu doang. Can discourage if a clot perform aggressively. Clinical relevance-nya itu may support this suspicion of DVT when used with other sign. Dia swelling, redness, warm di kakinya itu, di betisnya itu. Diagnosis must be confirmed via Doppler ultrasound ya. Mnemoniknya cara berpikirnya itu adalah Homan Hertz, dorsiflexion of the foot causes pain in the calf. Next itu kita untuk pengobatannya itu disingkat LMWH atau low molecular weight heparin. Intinya dia pakai heparin. Heparin itu contohnya apa? Enoxaparin, deltaparin, tinzaparin. Enoxaparin ini yang paling sering kita pakai adalah dosisnya yang 30, 60 sama 80 tergantung berat badan. Kita suntikan secara SC di paha ya, vastus lateralis. Terus uses in obstetric itu kita harus pemeriksaan DVT, PE treatment or prevention in pregnancy and postpartum, prophylaxis post high risk patient dengan trombofilia, immobilization. Untuk kasus-kasus ini tuh biasanya orang-orang yang kayak preeclampsia ini kan dia bakalan bed rest, makanya kita perlu waspadai dia DVT. Atau misalnya dia dengan prom ini juga harus dirawat di rumah sakit kalau misalnya 32 week. Ingat ya, remember kemarin kita sudah bahas. Kalau dia promnya itu 32 weeks karena mau pematangan paru, jadi dia harus hospitalize di rumah sakit. Terus next itu adalah kontraindikasi dari pemberian pemberian enoxaparin itu adalah dengan active bleeding, history of hypertension, severe renal dysfunction. Jadi enoxaparin ini tidak boleh diberikan dengan orang-orang yang active bleeding. Karena apa? Karena dia bakalan makin menambah active bleeding tersebut kayak gitu. Oke. Untuk ininya ini ada beberapa jenis si thrombophlebitis ini. Intinya dia bakalan ada blood clotnya di vessel walls-nya. Terus early ambulation to post operative itu juga bagus. Type-nya itu ada superficial thrombophlebitis, femoral thrombophlebitis sama pelvic thrombophlebitis. Terus interventionnya adalah specific therapy may depend on the location thrombophlebitis, tergantung ya mau di pelvic, femoral atau superficial. Assess the lower extremities for edema, tenderness, varices, and increase skin temperature. Maintain bed rest. Elevate the affected leg. Apply a bed cradle and keep blood clots of the affected leg. Never massage the leg, oke? Nggak pernah namanya dimasas. Terus ya udah kita apply hot packs, apply stocking, terus analgesik sama antibiotik kalau dokternya kasih, sama heparin sodium yang tadi kita bahas itu, enoxaparin,
warfarin yang kayak gitu. Nah, untuk mengaksesnya adalah kita melihat di sini. Nah, kita tidak boleh massage the leg, avoid crossing the leg, avoid prolonged sitting, avoid cross-stretching clothing, avoid pressure behind the knees, know how to apply stocking, and understand the importance of compliance with anticoagulant therapy prescribed. Understand the intinya di dalam soal dia nggak bakalan separah itu sih dia naruh soal. Intinya dia bakalan nyariin kalau misalnya kayak gini ini apa masuknya di VT kayak gitu. Tadi asesmennya adalah kalau superficial dia palpable thrombus that feels bumpy and hard, tenderness and pain, effective lower abdomen extremities, warm and pinkish red color. Sedangkan di femoralnya dia ada malaise, chills and fever, diminished peripherals, shiny white skin over affected area, pain, stiffness and swelling. Kalau di pelvic dia severe chills, dramatic body temperature, pulmonary embolism may be the first sign. Cukup sekian untuk thrombopelvitis. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh screenshot dan japri. Terima kasih. See you on the another materi.